berawal dari skeptisisme, kesangsihan, keraguan gitu. Kita menerima sebuah kebenaran, diragukan dulu, disangsikan dulu. Kemudian setelah dibuktikan kebenarannya dengan berbagai cara, mungkin setelah lewat eksperimentasi, baru kita yakini kebenarannya. Oke. Kalau agama, Sebesar apapun permasalahan, setelah saya dapatkan ajaran filsafat atau di perkuliahan filsafat sampai hari ini Ya, tidak ada ini masalah. ada peluang yang sangat Iya. besar ya. Tidak hanya mendapat ilmu saja untuk diri sendiri, tapi untuk peluang prospek pekerjaan juga sangat besar sekali untuk saat ini. Siapa yang menggantikan kami nanti Iya. ketika kami pensiun kalau bukan generasi anak muda kan? Benar sekali. Masa ya mau diisi dengan agama lain kan tidak mungkin karena Iya. agama Hindu kan. Jadi Om Swastiastu, jadi di hari ini Insight Hindu Talk Show bersama dengan Aurora. Dan tentunya pada hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yang ditunggu-tunggu. Kalau kemarin anak-anak muda, dan sekarang kita akan cari lagi yang lebih muda, dan kita pengen tahu apa aja yang akan kita bahas di Insight Hindu Talk Show hari ini. Dan tentunya pada hari ini langsung saja Aurora akan perkenalkan bintang tamu kita. Ini dia yang pertama, ada Ibu Niketut Windy Mareta SAG M.Philha. Ini adalah Kepala Program Studi yaitu di Ilmu Agama Hindu IAHN Gede Puja Mataram. Dan satu lagi dosen yang luar biasa juga ada Bapak Dr. Iwayan Ardi Wirawan SPD SAG MSI. Bagaimana kabarnya hari ini Pak, Bu? sehat. Astungkar sehat. Jadi luar biasa di hari ini kita bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Dan tentunya di hari ini sebelum kita juga akan berbincang dengan Bapak Ardi dan juga Ibu Windy, kita akan membahas dulu ke Ibu Windy dulu selaku Kepala Program Studi ya, salah satu program studi di IAHN Gede Puja Mataram. Jadi Ibu sebagai Kepala Program Studi apa Bu? Saya kebetulan adalah PLT, Ketua Program Studi Filsafat Agama Hindu. Kemudian saya karena masih PLT kan itu sampai tahun 2021. Saya diangkat itu tahun 2018 hingga di saat ini nanti ya di tahun 2021 sebagai PLT ini filsafat agama Hindu. Banyak mungkin anak-anak muda atau orang di luar sana yang kalau sudah mendengar kata filsafat Hindu itu wah ini menakutkan ya, mengerikan sekali gitu ya. Tapi setelah Aurora tadi di luar juga sudah berbincang dengan Ibu Windy dan bertemu dengan Bapak Ardi, wah luar biasa ya. Nanti kita akan membahas mulai dari Ibu Windy nih, filsafat agama Hindu ini sebenarnya seperti apa sih Bu? Filsafat agama Hindu itu sebenarnya dasarnya adalah filsafat murni, menggabungkan dengan agama Hindunya. Jadi kita belajar bagaimana logika, bagaimana sih cara menarik satu kesimpulan dari beberapa premis minor dan mayor. Itu yang sebenarnya diajarkan adalah kekuatan dari logika. Nah, agama Hindu nanti ketika Anda semester 5 ke atas, baru Anda akan belajar agama Hindu lebih banyak. Lebih banyak lagi ya. Dasarnya adalah filsafat murni di awal, kemudian kita menggabungkan dengan agama Hindu. Nah, kenapa begitu? Karena kan hanya di filsafat saja yang bisa mempertanyakan tentang Tuhan. Kebetulan di agama kita itu kan banyak sekali yang namanya kegiatan upakara dan upacaranya. Nah, mungkin anak-anak muda bingung ya, ini untuk apa sih, ini untuk apa sih, ini untuk apa, Banten ini apa sih gunanya gitu. Benar sekali. Nah, itu belajarnya di filsafat dan juga bisa di ilmu agama. Iya, jadi mungkin banyak anak-anak muda yang tadi Ibu bilang, wah melakukan upacara ini tapi tidak tahu nih maknanya untuk siapa, untuk kemana nih gitu ya. Itu dari Ibu Windy tentang filsafat agama Hindu. Lalu bagaimana nih untuk Pak Ardi sendiri sebagai dosen filsafat agama Hindu? Sebelumnya Pak Ardi menjadi dosen sudah dari tahun berapa Pak? baik Pak, sebelum saya menjawab, izinkan saya menyapa dulu. Saya Boleh, Pak. mengucapkan puja Prastungkara, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Ibu Windy. Ini ibunya kaprodi saya. Wah, Saya bawa aja. sama-sama luar biasanya ya. Sama Pak. Kemudian saya sudah sampaikan tadi bahwa kita memiliki prodi 2,
ini kita ada dalam jurusan Brahma Widya. Ada Oke. dua prodi filsafat agama Hindu dan prodi ilmu agama Hindu. Agama Hindu. Ya, sejatinya kedua-duanya merupakan bidang keilmuan yang mencoba untuk menelisik, mengkaji tentang fenomena-fenomena keagamaan, khususnya yang berhubungan dengan filosofi. Nah, kalau tadi sampai oleh Ibu, filosofi itu kan filos dan sophos, ya, jadi cinta akan kebijaksanaan. Nah, sekarang saya ingin menambahkan kalau di Hindu gimana? Hindu itu sesungguhnya filsafat itu kan dikenalkan oleh peradaban Barat, Yunani khususnya. Namun sebelum era Tarik Masehi, perkembangannya sudah ada di India, khususnya masa peradaban India kuno, masa Weda. Nah, istilah filsafat itu di India dengan tradisi India kuno itu beragam istilahnya. Ada menyebutkan adhikari, kemudian ada juga mengidentifikasi sebagai darsana. Darsana itu berulang kata dris, Sanskerta dia. Nah, dris itu pandangan, cara pandang seseorang terhadap fenomena, terhadap entitas, terhadap realitas, dan segala hal yang ada yang bisa dipikirkan, bisa direnungkan, dan bisa dikontemplasikan. Nah, karena itu kalau kita berbicara masalah filsafat di Hindu, luas sekali. Saya sedikit memberikan ya semacam contoh ya. Kalau filsafat di Hindu itu berusaha untuk membangun keselarasan dengan agama. Justru filsafat itu bertujuan untuk memberikan argumentasi secara logis yang disampaikan oleh Pak Wid tadi terhadap ajaran agama, sehingga ajaran tidak bersifat doktrin, tetapi dia menjadi sebuah ajaran yang dapat diterima oleh akal, oleh rasio. Kalau kita kaitkan agama itu kan berawal dari rasa, hati, sedangkan filsafat itu kan rasio, otak, gitu kan. Ya, jadi kalau filsafat sebagai ilmu, dia berawal dari skeptisisme, kesangsihan, keraguan gitu. Kita menerima sebuah kebenaran, diragukan dulu, disangsikan dulu. Kemudian setelah dibuktikan kebenarannya dengan berbagai cara, mungkin setelah lewat eksperimentasi, baru kita yakini kebenarannya. Gitu. Kalau agama berbeda dia. Justru dia berawal dari keyakinan dulu. Yakin dulu, kemudian dari keyakinan itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari keyakinan kita melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan yang diajarkan dalam ajaran agama Hindu, sehingga nanti terjadi semacam secara empirik dapat dibuktikan kebenarannya. Nah itu ya, jadi keduanya itu agama dan filsafat sejatinya dia dua boleh dikatakan dua entitas yang memiliki perbedaan dari cara mulainya. Kalau filsafat skeptisisme, kesangsihan, keraguan. Kemudian kalau agama kan dari rasa, keyakinan dulu, ya itu. Nah karena itu dalam tradisi India, dari tradisi. Nah kalau dalam beberapa pandangan para pemikir dan para ahli di India, itu ada masanya. Ada masa yang disebutkan oleh Radha Krishnan, kemudian ada beberapa tokoh yang lainnya. Ada masa peradaban India kuno atau masa Weda juga. Kemudian yang kedua, fase berikutnya itu masa Wiracarita. Karena Weda itu memiliki ajaran yang kerap kali sangat bagi orang-orang tertentu tidak bisa memahami ajarannya. Kemudian di istilahnya diturunkan lagi ke dalam Wiracarita. Jika dalam bentuk cerita, dialog, mereka akan lebih memahami. Seperti Mahabharata, Ramayana, itu kan esensinya adalah esensi ajaran agama. Jadi inti sarinya ajaran agama dia, tetapi ditampilkan dengan cara yang berbeda sehingga lebih mudah dipahami. Kemudian ada berikutnya ada masa sutra. Masa sutra ini merupakan masa ketika muncul ungkapan-ungkapan yang padat tapi penuh makna. Seperti itu. Kemudian ini mungkin di barat mungkin identik dengan masa skolastik. Nah karena itu disinilah posisi filsafat. Muncullah perkembangan para filsuf, para adhikari di saat itu, sehingga muncul yang berikutnya disebut dengan masa darsana. Atau dalam bahasa Sanskertanya Sarwa Darsana Samgraha. Jadi sistem filsafat Hindu itu istilahnya. Jadi cara pandang subjek terhadap realitas, terhadap objek, terhadap entitas yang ada di luar dirinya, itulah dia filsafat. Sehingga muncul ada yang besar itu ada 9 nama darsana istilahnya. Nah, jadi ada 9 pokok di sana. Yang itu pun dibagi 2 lagi. Ya, yang pertama ada namanya ortodok, yang kedua heterodok. Kalau ortodok ini
disebut dengan astika, yaitu yang meyakini ajaran Weda, termasuk ajaran-ajaran yang disampaikan oleh otoritas Weda, diyakini oleh yang ortodok ini atau astika. Yang astika ada 6, ada Nyaya, ada Vaisesika, ada Mimamsa, ada Samkhya, ada Yoga, ada Vedanta. Keenam-enam ini mengakui kebenaran Weda sebagai pangkal tolak untuk membangun argumentasi dalam filosofinya. Yang Nastika ini, yang ortodok yang 3, Buddha, Jaina, dan Charvaka. Ketiga ini tidak meyakini kebenaran Weda. Tapi jadi ada yang meyakini, ada yang tidak artinya meyakini. ultra Weda yang 3. Nastika disebut dengan heterodok atau Nastika. Kalau yang ini kan astika, itu meyakini kebenaran Weda. Nah, sehingga ada semacam polaritas di sana. Nah, yang 6 ini mencoba untuk membangun argumentasi dengan yang disebut oleh Bu Windy tadi, bagaimana cara menerima kebenaran secara logis. Nah, contohnya Nyaya ya. Dia punya 4 pramana. Pramana ini adalah cara untuk mendapatkan kebenaran. Yang pertama adalah pratyaksa pramana. Mereka mengetahui kebenaran dengan melihat secara langsung, dengan menggunakan panca indera seperti itu. Ya, itu benar secara empirik. Dibaratkan ada istilahnya empirisme di sana, mengetahui kebenaran termasuk membangun kebenaran pengetahuan berdasarkan panca indera. Yang kedua ada yang namanya anumana pramana, cara mendapat kebenaran yang dengan menggunakan penalaran logis, dengan logika di sana. Nah, jadi ada premis mayor, ada premis minor, ada kesimpulan seperti itu. Yang ketiga ada upamana. Upamana itu adalah cara mendapatkan kebenaran dengan cara membandingkan. Umpamanya orang yang tidak tahu harimau, kemudian diberikan perbandingan, harimau mirip seekor kucing. Nah, dari postur anatomi tubuhnya seperti itu, tapi lebih besar. Ketika dia pergi ke kebun binatang, ketemu dengan binatang seperti kucing yang besar, nah ini dia harimau. Nah, itu model analoginya. Itu upamana ya. Yang terakhir sabda pramana, jadi otoritas orang-orang suci, orang sadhu, maharsi itu digunakan sebagai sebagai wahana untuk membangun kebenaran. Berarti apa yang disampaikan oleh orang suci atau orang sadhu itu benar. Nah, karena itu disebut dengan sabda pramana. Nah, itu kira-kira secara singkat filsafat luar biasa India, sekali itu ya filsafat dari Bapak Ardi juga selaku dosen filsafat agama Hindu di IAIN Gede Puja. Jadi kalau agama mulai dari keyakinan ya, dari hati, tapi kalau filsafat itu mulai dari keraguan-keraguan untuk membangun keselarasan ya. Nah, kalau dari Ibu Windy sendiri nih, untuk membangun keselarasan, apalagi Ibu sebagai PLT selaku juga kepala program studi untuk anak-anak muda nih, bagaimana sih membangun keselarasan itu? Nah, kalau membangun keselarasan itu, pertama kalau di kelas ya kita itu open diskusi. Jadi di kelas itu bebas. Jadi kita biasa berdebat. Mahasiswa filsafat itu biasa berdebat di kelas. Jadi bisa dibagi antar kelompok ataupun individual. Jadi setiap mengajar itu pasti kita ajukan pertanyaan atau mereka yang mengajukan pertanyaan. Jadi sistem diskusi. Membangun keselarasan antara agama Hindu yang diyakini dengan yang masih ada mungkin keraguan gitu ya, pertanyaan di luar itu kita bahas di dalam. Nah, kuncinya adalah membangun keselarasan ini adalah tidak boleh di luar kelas kita masih berdebat. Jadi perdebatan harus diselesaikan di dalam kelas. Di luar kelas kalian tetap teman sekampus gitu dan harus diselesaikan di dalam kelas, tidak dibawa keluar. Jadi memang luar biasa kalau misalnya sudah berdebat, diskusi di dalam kelas, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, apalagi anak-anak muda yang mungkin banyak belum tahu ya di luar sana filsafat agama Hindu, sehingga di dalam kelas saya pengennya banyak bertanya lagi terus, tapi di luar tetap diajarkan untuk tetap berteman ya Bu ya. Untuk filsafat agama Hindu sendiri Bu di Gede Puja Mataram ini sudah dari tahun berapa? Ini izinnya itu dari tahun 2017 kita sudah terakreditasi A. Jadi fungsinya akreditasi A itu adalah nanti kalau misalkan teman-teman mau masuk PNS itu diperlukan untuk akreditasi A, atau untuk melanjutkan ke jenjang S2 itu diperlukan yang namanya akreditasi A. Akreditasi A ini dikeluarkan oleh BAN PT, jadi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
Itu dikeluarkan kita dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Oke, jadi filsafat agama ini sudah terakreditasi A Iya. ya dari tahun 2017 dan sekarang 2021. Jadi buat anak-anak muda yang mungkin di luar sana rada takut tentang filsafat agama Hindu, ternyata dosennya luar biasa di dalam diskusi. Iya. Buat yang tidak tahu mungkin pertanyaan-pertanyaan luar biasa bisa ditanyakan langsung ya di filsafat agama Hindu. Tadi itu untuk akreditasi di Gede Puja Mataram. Nah, lalu untuk filsafat agama Hindu sendiri mungkin dari Bapak sendiri tadi sudah menjelaskan ya tentang wah, sampai mungkin tadi hanya secara singkat tapi itu sudah bisa dibilang sangat luas ya kalau mungkin dari anak-anak muda yang belum sama sekali tahu tentang filsafat agama Hindu gitu. Nah, untuk prospek kedepannya itu seperti apa ya Pak? Lulusannya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Jadi tadi sampaikan kita sudah teratret A, itu luar biasa. Ini upaya kita dari kemarin, bukan pada dulu ya, dengan dosen, pegawai, mahasiswa untuk mencoba untuk membangun semacam sistem kita sehingga kita diakui oleh Bank PT dengan boleh dikatakan dari dulu kan unggul ya. Nah, proses kedepannya pertama ini saya ceritakan pengalaman dulu ya. Boleh, Pengalaman silakan. saya juga dulu Iya. di waktu muda tahun 1990 kan ya, saya kuliah di Sebelum lahir Pak ya. belum lahir Pak ya. Belum Oh ya. belum ya. Itu saya waktu itu 1999 kalau salah tepatnya saya juga belajar ini filsafat di yang dulu namanya Stahen dan Pasar. Kemudian menjadi IHDN dan Pasar, sekarang menjadi Universitas Gusti Bagus Kriyo. Saya alumni pertama, saya lulusan pertama. Lulusan Ya, pertama. saya datang berkuliah di sana beberapa orang, tapi teman-teman kiranya karena dia menganggap ini suatu ilmu yang boleh dikatakan serem gitu, ayah wayah, Iya. ya itu. Tapi saya tidak terpengaruh oleh itu, saya jalani aja karena mungkin sampai di mana saya bisa melanjutkan. Mungkin sampai itu kemampuan saya. Tapi syukur, pas Tungkara saya bisa menyelesaikan. Saya tamat sendiri setelah seperti itu. Satu orang sendiri. Semua Iya. itu cuman Bapak yang Saya di prodi filsafat kala itu. karena Nah, banyak yang bilang menyeramkan ya Pak ya. saya ingin kita semakin ditantang, semakin penasaran dengan masalah. Nah, di sana saya melihat bahwa ke depan prospeknya akan lebih bagus ketika kita bisa menguasai ilmu filsafat itu. Karena yang diajarkan filsafat itu ilmu yang berhubungan dengan aspek-aspek baik yang fisik dan metafisika. Dan mental ya. Kalau metafisika itu bagian of fisik di luar physical, artinya hal-hal yang di luar kasat mata seperti itu. Khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak nyata. Karena filsafat kan banyak mempelajari hal-hal yang metafisika, seperti etika, seperti estetika. Itu kan di luar apa yang kita ini. Nah, itu kan abstrak sifatnya. Bukan hal yang gaib ya, yang abstrak, metafisik, bayan of fisik. Nah, kemudian apalagi kalau agama, saya katakan tadi kan filsafat, dia akumulasinya dan tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran. Termasuk ilmu juga mendapatkan kebenaran. Tapi kalau agama, apalagi filsafat agama, dia bukan terbatas pada kebenaran, tetapi melampaui kebenaran. Ya, seperti keselamatan. Kalau di Hindu ada istilah sonam bonum moksa. Itu kan itu di atas kebenaran, itu artinya sudah bayan of fisik, artinya metafisika ya itu. Nah, kalau kita diajarkan di filsafat, termasuk saya juga menjadi dosen filsafat, saya juga menyampaikan itu. Ada sejumlah materi yang dapat digunakan sebagai piranti untuk meningkatkan kualitas diri bagi para mahasiswa yang studi di prodi kami. Sehingga nanti mereka punya bekal. Nanti akan ada testimoni dari alumni prodi filsafat yang akan menyampaikan seperti itu. Nah, kemudian dikaitkan dengan keilmuannya ke depan. Karena filsafat itu mengkaji hal-hal yang bukan hanya yang empirik, tapi yang menerobos sampai yang sifatnya radikal, mengakar, kemudian mendalam seperti itu. Nah, karena itu saya katakan di awal, ciptakan kebijaksanaan, love of wisdom seperti itu. Nah, itu. Di mata kuliah yang didistribusikan di filsafat itu juga nanti supaya teman-teman adik-adik yang akan studi di sana gitu, ada hal-hal yang sangat spesifik dipelajari di sana selain yang logika tadi, termasuk
ada mata kuliah filsafat kehidupan kematian. Nah, sehingga Wah. kita bisa Itu semua akan memahami. dibahas ya. Itu ada mata kuliahnya. Oke, luar Ini biasa. hakikat kehidupan dan kematian itu bisa dipelajari. Nah, ini mata kuliah yang bagi saya ini kita semasa hidup belajar untuk mati sungguhnya itu. Sehingga Hindu kan punya tujuan moksardam jagat ditha. Moksa itu adalah kebebasan abadi. Ketika manusia mati, dia akan menuju pada moksa. Ketika manusia mati tidak menyadari tentang jalan mana yang dia tempuh, dia akan tersesat nanti. Pastinya akan kembali dia menjadi makhluk-makhluk duniawi, akan reinkarnasi lagi dia. Tapi tujuannya kan moksa. Nah, Tetap. untuk bisa mencapai sonobono moksa ini, mereka harus belajar untuk mati. Artinya semasa hidup ini mereka mempersiapkan diri, belajar sebagai hidup ini sebagai media pembelajaran untuk menyongsong kematian. Salah satu filsafat, dan termasuk kalau saya bandingkan dengan filsafat Barat, di filsafat agama Hindu itu beda. Kalau tradisi Hindu itu mengasumsikan dan mengajarkan bahwa hidup ini untuk belajar secara filosofi. Tetapi kalau filsafat Barat kan belajar untuk hidup, beda kan? Nah, artinya apa? Makna yang terkandung di balik hidup untuk belajar, gunakan waktumu semasa hidup ini, semasa roh ada dalam badan jasmanimu untuk belajar dan belajar. Itu maknanya. Kalau di Barat kan beda, belajar untuk hidup, dia belajar menemukan sesuatu, intention, sehingga dia bisa gunakan sebagai piranti untuk membuat hidup lebih nyaman, lebih bahagia dan sebagainya. Itu bedanya. Beda lagi dengan hidup ya. untuk belajar ya, Ya, Pak ya. gitu. Jadi kalau di filsafat Hindu itu membangun kebenaran bahwa hidup ini untuk belajar. Nah, jadi para calon mahasiswa nanti kiranya akan mendapat banyak hal di sini. Termasuk tadi kan yang disampaikan oleh diskusi ketika membangun kebenaran keselarasan, itu ada mata kuliahnya yang disebut dengan mata kuliah Tarkawada atau Tarkawidya, yang pada intinya mengajarkan bahwa bagaimana cara kita berdiskusi yang baik dan benar menurut ajaran agama Hindu. Itu dibahas di Tarkawidya atau Tarkawada. Termasuk bagaimana kita berdiskusi dengan diri kita sendiri. Artinya kita berkomunikasi secara intrapersonal untuk membangun kualitas diri. Ketika kita memahami ajaran ini, ketika kita mampu berkomunikasi secara intrapersonal dengan baik dengan diri kita, nanti outcome-nya nanti adalah membangun kualitas diri yang lebih baik, termasuk mencapai tujuan tadi, jagat hita, termasuk untuk mencapai kebahagiaan dunia, dan moksa untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Seperti itu kira-kira. Banyak hal nanti kalau Nah, itu dia untuk calon-calon nanti ya, mahasiswa yang ingin memasuki ke filsafat agama Hindu. Namun ya Pak ya, banyak mungkin dari anak-anak muda yang kurang tahu tentang filsafat agama Hindu memang. Nah, dari Bapak sendiri nih, tadi kan sudah menceritakan pengalamannya dari beberapa orang, dan yang lulus hanya Bapak sendiri ya, mungkin teman-teman sendiri. Yang melanjutkannya iya sampai cuman sendiri kan ya Pak ya. Nah, itu dia kenapa Bapak memilih filsafat agama Hindu, Pak? Ya, baik. Ini nampaknya pertanyaan yang sangat baik sekali untuk kita. Iya, karena banyak mungkin yang bertanya-tanya kenapa saya harus masuk ke filsafat agama Hindu gitu. Pada awalnya begini Mbak ya. Pertama saya kan terus terang saya pernah kuliah sebelum kuliah di filsafat. Saya kuliah di yang sekarang namanya Undiksa, Universitas Pendidikan Ganesha di Singaraja. Saya ngambil prodi pendidikan kimia. Setelah saya tamat, ketika saya kuliah di pendidikan kimia itu, saya banyak ada filsafat ilmu dapat di sana. Saya ingin apa sih sebenarnya, tidak dibahas mendalam. Karena itu saya ingin, karena filsafat kan bermula dari penasaran ya. Penasaran akan sesuatu, ingin tahu gitu. Itu kan sifat dasar manusia itu. Ketika kita ingin tahu, kita coba aja. Karena ada kesempatan untuk kuliah, saya masih muda waktu itu, ya masih muda, masih energik waktu itu, sehingga saya kuliah lagi melanjutkan di sana di IHD Stahen dulu ya. Itu, ya tahun 94, 99 saya kuliah. Kemudian saya ingin menjawab rasa penasaran saya, apa sesungguhnya filsafat. Sesungguhnya filsafat itu merupakan sesuatu yang harus kita miliki, harus kita jadikan bekal hidup sesungguhnya. Namun sementara banyak kalangan melihat filsafat itu kan seperti tadi kan ilmu yang tinggi, ilmu orang-orang tua, ilmu yang bobotnya berat gitu. Karena itu saya jadi penasaran, kan manusia itu ada
aspek keinginan untuk mengetahui lebih mendalam. Pasti kan saya belajar di sana filsafat. Di sana saya berkenal dengan para dosen yang sudah ahli di bidangnya, jadi tuntun, apalagi beliau-beliau sudah lincir seperti Pak Gede Sure, kemudian Pak Profesor Titik, kemudian yang lain-lain menuntun, oh ternyata hidup ini seperti ini, hakikat kehidupan seperti ini. Sesungguhnya belajar filsafat itu kan belajar tentang hakikat, sesuatu yang mendasar, yang dijadikan landasan untuk kita berpikir yang baik dan benar, berkata-kata yang baik dan benar, termasuk berbuat yang baik dan benar. Itu sesungguhnya. Dari sana saya semakin tertarik. Berawal Nah, dari semacam ada kimia kata-kata, ya, iya. dengan kata-kata filsafat akhirnya wah Iya. pengen mencari tahu Ingin dan tahu. melanjutkan ke Melanjutkan, filsafat gitu. agama Ya. Hindu. Luar biasa sekali. Itu dasar saya Iya, melanjutkan. jadi buat calon-calon mahasiswa yang sepertinya masih ada keraguan, boleh ya, nanti bisa langsung ke IAHN Gede Puja Mataram. Nah, kalau dari Ibu Windy sendiri nih ya, terkadang banyak juga yang tadi sudah dijawab juga sama Pak Ardi yang memang wah, harus mencari tahu nih, pengen tahu lagi tentang filsafat agama Hindu. Tapi banyak kendala, salah satunya yaitu mungkin tidak bisa melanjutkan. Mungkin di IAHN sendiri apakah ada mungkin sesuatu yang bisa anak-anak muda mungkin beasiswa atau mungkin prestasi seperti apa mungkin Pak? Oke. Tadi saya menjawab yang Mbak pertanyaan Boleh. pertama ya. Untuk pilihan pekerjaan kita, capaian Prospek, lulusannya, ya. prospek kedepannya adalah sebenarnya adalah untuk menjadi ahli filsafat Hindu pertama, atau critical Hindu, critical analysis, kemudian menjadi peneliti, kemudian menjadi konsultan keagamaan agama Hindu. Jadi ini pilihan pekerjaannya bisa menjadi penulis buku, ataupun menjadi penulis di surat kabar, bisa bekerja di Balitbang terkait dengan peneliti Hindu. Balitbang di setiap kementerian itu pasti ada. Pasti ada ya. Kementerian LIPI contohnya kan. Kemudian ada konsultan keagamaan itu Hindu itu bisa menjadi penyuluh PNS maupun non PNS. Jadi pekerjaan itu tidak hanya menjadi jadi apa ya filsafat itu nantinya Iya, itu gitu dia. kan ya. Itu yang sering Itu ditanya-tanya ya. Lulusannya jadi apa? Banyak, bisa jadi Anda bisa bekerja di CNN kalau Anda misalkan karena terbiasa berpikir dengan logika, Anda bisa bekerja di CNN, Anda bisa bekerja di bank. Jadi tidak menutup kemungkinan juga yang menggantikan saya nanti Iya, ketika yang saya menggantikan pensiun menjadi kepala, menjadi adalah dosen menjadi juga seorang ya. dosen filsafat. Iya. Karena dosen filsafat itu langka, Mbak. Sangat langka. Sangat langka, Untuk Mbak. filsafat aja hanya ada di IAHN ya untuk Iya, di di luar UNRAM biasa. aja tidak membuka kelas Betul. filsafat karena itu dosennya langka, Mbak. Di UGM itu langka. Profesor-profesornya tuh udah sangat sepuh gitu ya. Di UGM, di UI itu sangat sepuh dan hanya 2 universitas besar itu aja yang punya fakultas filsafat, yang lain tidak ada. Luar Mbak. biasa ini. Ini Jadi, ada peluang yang sangat iya. besar ya. Tidak hanya mendapat ilmu saja untuk diri sendiri, tapi untuk peluang prospek pekerjaan juga sangat besar sekali untuk saat ini. Siapa yang menggantikan kami nanti Iya. ketika kami pensiun kalau bukan generasi anak muda kan? Benar sekali. Masa ia mau diisi dengan agama lain kan tidak mungkin karena Iya. agama Hindu kan. Jadi siaplah harus bersiap anak muda untuk menggantikan kami. Karena prospek kedepannya sangat besar. Prospek yang luar biasa ke depannya sangat Dan bisa bagus melamar sekali. di institut seperti UGM atau UI juga bisa. Iya, tidak kan? hanya di IAHN, bisa Iya. keluar juga ya. Bisa. Bu, wah luar biasa sekali. Dan Nah, filsafat itu diajarkan di semua prodi, filsafat pendidikan, filsafat ilmu, filsafat hukum itu ada. semuanya ada ya. Ada, Mbak. dan bisa. Filsafat komunikasi itu ada. Karena filsafat itu adalah mater of scienterum, jadi ibu dari segala ilmu pengetahuan. Jadi setiap prodi pasti ada filsafat. Nah, yang bilang kayaknya filsafat itu menakutkan, menyeramkan. Kalau sudah mendengar tadi Ibu Windy berbicara, kayaknya semuanya pikirannya terbuka. Apalagi tadi udah pengalaman luar biasa dari Iya, Bapak Ardi betul. sendiri. Jadi, Nah, tadi gak usah takut masuk filsafat karena kita memiliki beberapa fasilitas mulai dari asrama, kita gratis ya, asramanya gratis, fasilitas wifi, kemudian kita punya ruangan ber-AC, jadi nggak usah takut kegerahan nanti ya, AC-nya semua on. Kemudian infocus LCD kita punya di ruang setiap kelas itu ada. Kemudian dari beasiswa sekarang ini beasiswanya hanya yang berprestasi dan KIP.
Jadi Oke. kalau KIP itu mahasiswa diharap mengurus sendiri nanti di kelurahan, bilang saja ingin mengurus beasiswa KIP, nanti bawa suratnya itu ke kampus, nanti kita akan daftarkan. Tapi itu ya harus mengajukan beasiswanya itu, jadi mahasiswa yang mengajukan beasiswa setelah dia mendaftar menjadi mahasiswa. Oke, itu dia luar biasa. Ada beasiswa, fasilitasnya lengkap juga ya Ibu Windy ya. Jadi jangan takut untuk masuk filsafat, peluang kerjanya luar biasa untuk kedepannya. Jadi saya bisa tambahkan lagi. Boleh. Jadi berfilsafat itu contohnya gini, yang paling gampang ya kalau kita mau berfilsafat nih. Ketika Mbak jatuh dari motor, nah Mbak itu pasti menganalisa kenapa saya bisa jatuh dari motor ya? Apa saya karena jatuh karena pasir? Kedua lampu merah, ketiga anjing, atau memang bannya botak. Nah, itu kan kita menganalisa tuh. Nah, mana dari sekian faktor ini yang kira-kira yang menyebabkan saya jatuh? Satu, misalkan pasir, nggak ada pasir di sana, berarti bukan pasir. Kedua, oh ternyata remnya belum. Ternyata remnya belum. Benarkah belum? Kita cek. Ternyata enggak belum. Oh mungkin karena ada anjing lewat, makanya saya bisa jatuh. Oh ternyata enggak, bukan itu. Oh ternyata ada sesuatu dari lampu merah misalkan. Saya menerobos lampu merah, makanya saya jatuh. Atau saya menyalip dari sebelah kiri, makanya saya jatuh. Bisa terjadi itu. Jadi orang filsafat itu tidak menyalahkan orang. Jadi dia menganalisa dulu, menganalisa semuanya, baru dia mengambil kesimpulan. Itu yang disebut dengan premis minor dan premis mayor. Baru menarik kesimpulan. Oh iya, salah saya menyalip dari sebelah kiri, berarti saya yang salah. Tidak menunjuk orang, kamu salah, kamu yang begini, kamu yang menyebabkan saya begini. Enggak. Orang filsafat tidak biasa begitu ya, tapi biasa menganalisa terlebih dahulu, baru menarik kesimpulan. Oke. Jadi hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kita belajar untuk jangan lagi menyalip dari sebelah kiri, tapi dari Mengambil sebelah. kesimpulan dari analisis itu ya Bu ya. Betul. Nah Ya, itu itulah nih, filsafat. anak-anak muda yang sepertinya ini kayaknya punya dari diri sendiri ngerasa selalu kalau misalnya ada sesuatu tuh menganalisa, tapi belum tahu dirinya nih mau kemana nih. Iya. Nah sekarang nih udah ketahuan, udah dikasih tahu sama Ibu Windy, bisa langsung mencoba ke filsafat agama Hindu. Wah luar biasa sekali. Nah kalau dari Pak Ardi sendiri lagi nih, kita berbicara tentang filsafat agama Hindu. Bagaimana Bapak melihat sudut pandang, mungkin Bapak sering bertemu ya sama anak-anak muda atau masyarakat lain tentang berbicara tentang filsafat Hindu gitu Pak. Seperti apa gitu di lapangannya? Baik, terima kasih. Menarik sekali pertanyaannya ya. Ya. Jadi sudut pandang terhadap filsafat ilmu. Tadi sampaikan ya, sejatinya filsafat sebagai sebuah ilmu, dia bisa masuk kemana saja. Karena tadi sampaikan the mother of science, induk dari semua ilmu pengetahuan itu kan filsafat. Kemudian setiap ilmu itu kan menjadi bagian daripada filsafat. Karena itu kalau kita sudah punya bekal ilmu filsafat, kemanapun kita bisa masuk. Itu yang pertama. Nah, karena itu luas sekali untuk anak-anak muda ke depan, prospek ke depan. Ketika teman-teman, adik-adik yang ingin melanjutkan studi di prodi filsafat agama itu akan merasakan nanti bagaimana ilmu yang akan ditimba, akan diberikan di prodi filsafat yang dapat digunakan kemana saja masuk bisa. Karena akan memasuki setiap ruang, karena semuanya bermula dari filsafat, cara berpikir, kemudian cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara analisis tadi. Nah, sehingga calon mahasiswa nanti akan memahami, bisa membuat keputusan tertentu, disampaikan Mbak Windy tadi kan. Jadi dengan cara tertentu, berpikir dengan cara tertentu, dan cara menganalisis tertentu untuk menghasilkan sebuah keputusan yang betul-betul tepat. Gitu. Itu jadi intinya ya ke depan ya, kemana aja bisa masuk karena filsafat itu memiliki ruang yang sangat luar biasa luasnya. Ya. Oke, sebelum kita akan melanjutkan ke pengalaman dari alumni, mungkin satu nih Pak, kalau Bapak misalnya turun ke lapangan, ada yang bertanya tentang filsafat Pak, bagaimana Bapak menanggapi? Kan beda ya di dalam ruangan di kelas karena banyak anak-anak yang ingin tahu tentang filsafat, namun di luar masyarakat apa sih filsafat itu? Mungkin bagaimana Bapak menanggapi apabila ada yang mungkin ingin berdiskusi dengan Bapak di masyarakat luas Pak? Baik, kalau kita menyampaikan sesuatu atau informasi kepada pihak lain, tentunya akan mengkondisikan banyak hal, kita kondisikan mungkin dari segi usia, dari segi ilmu pengetahuan yang dia level mana dia ada,
Kalau dia dalam usia anak-anak kan kita berikan materi filsafat kayak tadi itu nampaknya tidak nyambung seperti itu. Tapi caranya mengkondisikan bahwa mereka suka main layangan. Kita bisa masukkan esensi filosofi di dalam cara-cara mereka bermain. Oke. Beda halnya ketika mereka sudah usia. Ketika kita berbicara filsafat pada tingkat usia yang dewasa, konten lainnya cara menyampaikan. Nah, karena itu saya sampaikan kan minimal kita punya semacam prinsip kayak air seperti itu. Ketika masuk ke botol, nah pada botol ini mungkin mengkondisikan diri pembicaraan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pihak lain itu dengan cara seperti itu. Kalau kita memasuki ruang yang beda lagi gitu, beda caranya. Karena itu ruang dan waktu sangat menentukan cara kita untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan atau untuk merespon pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke, Intinya itu luar biasa dari juga ya. anak-anak Melihat kondisi dewasa, ya mengkondisikan kondisi. dan bagaimana cara menarik perhatian Ya, agar betul. dapat dipahami ya, Nah, itu entah anak itu muda, caranya. usianya juga ya. Ya. Sesungguhnya saya pernah membaca dari bukunya Bung Yulan itu seperti ini ya. Filsafat sejatinya sebaiknya diajarkan sejak masa anak-anak seperti itu. Sehingga ini menjadi landasan yang kuat. Kita berpikir dengan cara tertentu melalui ilmu filsafat ini. Nah, sekarang kita kan di dunia pendidikan kan filsafat udah fase perguruan tinggi baru kita pelajari. Sesungguhnya dari awal. Bahkan kalau saya baca dari bukunya sejarah filsafat Cina itu, Bung Yulan itu, sebaiknya filsafat diberikan kepada anak-anak pemula, nah, sehingga mereka punya dasar dan Karena lebih cepat menyerap ya, kalau misalnya masih itu salah satunya. iya. Itu. Nah, sehingga mereka punya landasan yang kuat untuk fase-fase berikutnya. Nah, Oke, itu luar biasa. Nah, sebelum kita ke pengalaman langsung nih terakhir nih dari Ibu Windy sendiri, bagaimana untuk pendaftaran masuk ke filsafat agama Hindu? Oke. Dan untuk calon-calon nih nantinya. Oke. Kalau untuk pendaftaran kita bisa buka di websitenya IHN Gede Puja Mataram, langsung klik aja PMB online. Wah, gampang sekali ya Bu ya, secara online aja. Nanti kalau sudah masuk ke sana nanti akan diarahkan ke WA Group. Dan di sana juga diperlihatkan syarat-syarat masuknya. Yang pasti harus pakai fotokopi legalisir ijazah. Itu yang terakhir ya, legalisir ijazah. Iya, Setelah itu kemudian foto 3x4 seperti biasa, 4 seperti lembar. mengikuti ya, tapi untuk yang begitulah. wajib ijazah Iya, legalisir ijazah ya. harus legalisir ya. Karena banyak yang bertanya, boleh nggak sih fotokopi aja? Mohon maaf, tidak boleh, harus pakai yang legalisir. Semua universitas ya harus Iya, dilegalisir. gitu. Jadi lulusan SMA itu harus pakai legalisir. Kalau nggak punya, bisa minta surat keterangan lulus dari sekolah. Bisa, yang penting sudah stempel kepala sekolahnya. Kemudian dari sana kalau sudah klik itu langsung diarahkan ke WA Group. Jadi nanti bisa tanya banyak sekali sama panitia PMB-nya di sana. Oke, luar biasa. Jadi untuk semeton semua yang tadi belum tahu tentang filsafat yang mengerikan tadi, ternyata fun sekali ya. Banyak hal-hal yang belum diketahui, bisa nanti dicari tahu, diskusi langsung. Dan tadi sudah pendaftaran, tinggal legalisir ijazah terakhir ya. Dan sekarang kita akan berbincang juga Bu dan Pak dengan alumni ya, alumni IHN Gede Puja Mataram, luar biasa. Baik, kembali lagi di Insight Hindu. Kalau tadi kita berbicara dengan langsung kepala program studi dan juga dosennya, kali ini langsung dari alumni filsafat agama Hindu, yaitu ada Bapak Inengah Sumandra atau biasa dipanggil Pak Nengah. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Itu sebelumnya yang beri salam pengastamkara. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astamkara pada hari ini dalam keadaan baik, sehat. Luar biasa ya, jadi Bapak Nengah ini sudah semangat sekali. Di hari ini kita akan berbicara tentang pengalaman Bapak Nengah ini di filsafat agama Hindu ya Pak ya. Sebelumnya mengapa sih Pak awalnya memilih filsafat agama Hindu? Terima kasih. Begini, saya memilih filsafat pada awalnya di dalam kehidupan saya ini sangat ragu sekali dengan kehidupan saya sebagai umat yang beragama ini. Sangat ragu sekali. Dan apapun aktivitas yang saya kerjakan di masyarakat itu rasanya tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan. Dan masyarakat juga di sekitarnya apa yang dia sampaikan juga meragukan. Nah justru itu
Tiang mengambil artinya perkuliahannya filsafat. Oh. Nah, setelah Tiang kuliah di filsafat, tentu baru semester 2 sudah tidak meragukan Tidak di dalam meragukan. apa Itu aktivitas menjawab saya. keraguan-keraguan. Keraguan-keraguan itu intinya. Oke, jadi berawal dari keraguannya Pak Nengah akhirnya mengambil filsafat agama Hindu. Dan di semester kedua sudah mulai ya Pak ya memahami. Tapi kalau sudah berbicara tentang filsafat Hindu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ardi, banyak sekali di materi-materi yang luar biasa panjangnya. Itu secara singkat tapi sangat luas kalau untuk anak-anak muda yang belum tahu tentang filsafat agama Hindu. Bagaimana Bapak merasakan saat itu, saat perkuliahan filsafat agama Hindu itu Pak? Ya, memang di dalam perkuliahan dengan sebelumnya itu bahwa untuk memahami filsafat itu memang agak sulit. Sulit ya Agak Pak sulit ya? kita pahami itu. Namun setelah yang artinya masuk ke dalam perkuliahan filsafat itu justru kita mempermudahkan di dalam sebagai tujuan, sebagai arah kita di dalam kehidupan ini. Karena filsafat itu akan menjawab apapun permasalahan yang muncul di dalam benak pemikiran kita. Karena filsafat itu nanti akan mengubah pola pikir kita, bahkan mindset berpikir kita untuk kemajuan kita. Dan mempertebal juga daripada keyakinan yang sudah dituangkan di dalam agama Hindu. Makanya filsafat ini sebenarnya merupakan suatu pusat pengkajian dari ilmu yang ada di dunia ini sebenarnya. Itu yang saya rasakan. Sehingga pada awalnya saya tidak memahami apa yang harus saya lakukan. Tidak ragu saya di dalam yang saya harus lakukan. Banyak kesulitan. Ya, kesulitan itu. Namun setelah saya perkuliahan baru semester 2 aja sudah saya berani melakukan suatu tindakan. Sehingga berubah langsung. Praktis perubahan itu muncul di dalam kehidupan saya. Bahkan lebih-lebih sekarang ini bisa menunjukkan di dalam public figure selaku Luar biasa. Ya, jadi begitu. berawal dari keraguan-keraguan sampai akhirnya memahami ya tentang pola pikir dari diri sendiri itu seperti apa. Kalau dari mungkin pengalaman dari Pak Nengah sendiri, mungkin satu kelas itu saat itu berapa orang Pak? Di satu kelas itu ada 9 orang. 9 orang. Namun saya salah satunya yang memang betul-betul lebih giat, bisa dikatakan lebih ingin tahu mendalami, ya, menggali terus apa yang terkandung di dalam ilmu filsafat itu. Nah, sehingga filsafat itu sebenarnya kalau sudah kita pahami 2% aja dari ada ilmu yang kita pelajarin di sana, maka kedamaian atau beban yang ada pada diri kita itu rasanya boleh dikatakan kecil permasalahan itu. Oke, Itu. sudah terus merasa kedamaian Merasa ya, kedamaian itu menemukan sesuatu dalam kesulitan itu untuk bagaimana agar lebih mudah gitu Pak ya. Sebesar apapun permasalahan, setelah saya dapatkan ajaran filsafat atau di perkuliahan filsafat, sampai hari ini tidak ada masalah. Walaupun masalah itu besar. Walaupun ada masalah, ada penyelesaiannya tapi, ya. Iya, kita rileks menghadapinya itu. Karena sudah terbiasa dengan pola pikir itu sendiri ya Pak ya, itu dari Pak Nengah. Nah, pernah nggak sih Pak Nengah itu berpikir mungkin saat masih kuliah ya Pak ya, yang awalnya tentang keraguan-raguan, mungkin untuk prospek ke depannya, itu seperti apa Pak? Memang dari awalnya keraguan-keraguan itu ada, tapi setelah kita bisa memahami atau bisa mengambil hikmah daripada ilmu filsafat itu, kedepannya ini harapan saya selaku alumni Institut Gede Puji Mataram, biar anak-anak generasi penerus itu harus lebih banyak kuliahnya di filsafat, karena sesuai dengan tujuan hidup agama Hindu, yaitu moksatam jagat hitam. Kan begitu, moksa dalam hal ini jagat hitam kan, dalam kehidupan kita kan masih dalam jagat hitam. Namun kalau tidak dipahami yang namanya ajaran filsafat di dalam kehidupan ini, maka sulit untuk mengimplementasikan atau menerima yang namanya kedamaian itu atau jagat hitam itu. Justru itulah kalau kita memang betul-betul sebagai umat Hindu yang mau itu sesuai dengan harapan dan tujuan kita, tentu harusnya mempelajari ilmu filsafat itu. Walaupun mencari ilmu pengetahuan di bidang yang lain,
tetapi paling enggak harus mempelajari yang namanya ilmu filsafat. Oke, boleh mempelajari ilmu pengetahuan lainnya, tapi Tapi diselipkan paling enggak juga ya belajar ya, harus untuk belajar belajar. filsafat. Tapi banyak anak-anak muda nih Semeton Insight yang berpikir, kalau tadi dari dosennya ya udah pasti jadi dosen atau menjadi kepala program studi. Kita mau tanya dari Pak Nengah sendiri nih Pak, setelah lulus menjadi filsafat agama Hindu, apa yang Bapak lakukan saat itu? Setelah saya lulus sebagai artinya Menyelesaikan studi ya? perkuliahan saya, namun secara praktis saya sendiri dengan ilmu itu sudah berjalan terus, seperti halnya saya langsung bisa menjadi guru SMA, Wah, langsung ya Pak ya? negeri di SMK memberi pendidikan ajaran agama itu 2 tahun, dan langsung juga bisa menjadi penyuluh selama 3 tahun, bahkan sampai hari ini sebenarnya jadi penyuluh. Oke. Itu di Kementerian Agama Provinsi, dan juga pernah menjadi parisade di Kecamatan Narmada 8 bulan, dan begitu langsung meningkat dengan kualitasnya kita sebagai orang ilmu filsafat, maka dibutuhkan oleh Lombok Barat sehingga menjadi parisade di Lombok Barat. Oke, jadi Nah, banyak yang membutuhkan filsafat agama Hindu karena Pak ya? ilmu filsafat itu akan memberikan pencerahan-pencerahan yang nyata sehingga mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga tidak akan lagi kebingungan itu. Itu yang dicari Tidak oleh mungkin akan masyarakat. bingung apabila sudah memahami ajaran-ajaran filsafat. Nah, itu dia dari Itu dia. filsafat agama Hindu. Dari Bapak sendiri tadi sudah menjadi guru SMA juga ya Iya, Pak ya. iya. Jadi penyuluh juga. Jadi buat anak-anak muda yang sepertinya sama nih seperti Pak Nengah yang mungkin mengalami kesulitan dan ingin tahu ya bagaimana untuk memahami pola pikir bisa ke filsafat agama Hindu. Berarti untuk saat ini sebagai penyuluh ya Pak ya. Apa kegiatan-kegiatannya saat ini Pak? Sekarang kegiatan yang sekarang ini pada awalnya tidak ada pasraman di Lombok Barat. Oke. Dengan saya kuliah di filsafat sekarang sudah 26 pasraman yang saya dirikan. Wow, luar Bahkan biasa. saya di Kecamatan Narmada ada 8 pasraman. Berarti pendidikan-pendidikan yang memangnya tidak bisa diterima oleh anak-anak di masyarakat, sekarang sudah ada 26 di Lombok Barat, itu terbesar, termasuk pendirinya, penggagasnya itu saya. Luar Di biasa. Lombok Barat Jadi itu. mungkin banyak ya dari Semeton yang ingin melakukan sesuatu hal yang tidak diterima oleh masyarakat atau nantinya mengambil program studi filsafat ini bagaimana memahami, Iya. bagaimana cara Iya. berkomunikasi Iya. dengan Iya. seseorang agar bisa terus memahami ya Iya. Pak ya. Oke, itu dia untuk filsafat agama Hindu, pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Mungkin ada pengalaman lain Pak dari Bapak sendiri selama perkuliahan. Pengalaman yang kita hadapi sih banyak rintangan sebenarnya. Tentu kan, apapun tujuan yang baik pasti ada rintangan. Namun setelah kita beri pemahaman-pemahaman, karena tidak maunya orang mau belajar ke filsafat ini, bahkan ini menjadi kesulitan yang sekarang di institut, kan sulit orang mau kuliah mengambil jurusan filsafat. Karena disinilah kesulitan kita, termasuk saya selaku parisade. Untuk mau masyarakat itu memahami apa tujuan di dalam kehidupan ini, apa tujuan sehingga akan tercapai suatu kebahagiaan itu, sehingga karena sendiri boleh dikatakan yang turun ke masyarakat untuk memberikan pemahaman itu, sehingga masyarakat pun masih bingung. Nah, contoh untuk bisa memahami misalnya bagaimana kita melakukan upacara misalnya dalam hal ini. Memakai alat seni itu kan misalnya gender kan begitu. Nah ini sekarang ini saya akan gali itu gender itu, kenapa setiap upacara memakai gender itu. Nyatanya setelah saya beri pemahaman bahwa gender itu merupakan juga alat atau keyakinan kita untuk bisa menyucikan roh-roh yang tidak baik itu menjadi baik. Itu dia, jadi hal-hal yang tidak baik, berbagi mistik yang tidak baik bisa informasi ya. menjadi lebih baik, menetralkan. Oke. Itu dia. Dan juga merupakan bagian daripada kitab suci Weda itu. Bagian dari itu dia. Makanya gender itu juga merupakan sebagai pensucian. Nah itu untuk memahami kan sulit itu. Sangat Gender, sulit ya. sangat sulit itu gender kan, kok Karena bisa. orang hanya melihat aja ya, Iya. melihat wah ini untuk Nah, upacara, itu butuh tapi belum proses. tahu maknanya ya Pak ya. Ya, itu butuh proses tentunya. Karena apa? Sekarang ini kan Hindu kan yang sudah ini kan kurang banyak yang mau belajar di masyarakat khususnya ini,
tidak mau ingin untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, sehingga saya selaku Parisadu sekarang ingin menyampaikan itu, memunculkan itu, bahwa ilmu pengetahuan itu harus dipelajari. Harus dipelajari, harus dipelajari, dipahami ya harus Pak ya. dipahami, belajar dan belajar. Sering mungkin orang-orang Barat mengatakan bahwa kehidupan ini harus long life education. Where we want, there is why, katanya. Oke, luar Itu. biasa. Semasih kita itu pas belajar dan belajar, karena dengan belajar apa yang menjadi keinginan kita pasti ada jalan. Betul, Nah, walaupun itu dia. banyak kesulitan, walaupun banyak rintangan, apabila nanti dipahami terus dipelajari akan menjadi sesuatu kemudahan ya Pak ya. Kemudahan Mungkin pasti. pesan terakhir Pak untuk Semeton Insight. Harapan dia kepada generasi atau pada masyarakat, mari kita dari sekarang harus belajar dan belajar untuk memahami apapun itu buku yang ada yang kaitannya dengan ajaran-ajaran suci, mari kita pelajari. Karena di dalamnya itu pasti akan membawa suatu perubahan kita ke jalan yang lebih baik. Walaupun sekecil apapun itu, ilmu itu akan bisa sebagai alat penerang bagi kita, lebih-lebih untuk masyarakat. Ibaratnya lilin yang kecil namun akan mampu bisa menerangi kegelapan itu. Luar Itu biasa. Terima kasih Pak Inengah Sumandra. Jadi buat Semeton Insight ya, teruslah belajar ya, cari tahu dan gali ilmunya. Baik, terima kasih Pak sudah berbagi pengalaman tentang alumni di Filsafat Agama Hindu. Ya, terima kasih. Mungkin kekurangan atau kelebihan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti pepatah mengatakan, tidak ada manusia yang sempurna, tentu ada kekurangan dan kelebihan. Baik. Oke, sukses Ya, Pak. terima kasih. Yang sinap dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Baik, kalau tadi kita sudah membahas tentang filsafat agama Hindu ya, tentang program studinya sudah dikupas tuntas oleh Ibu Windy dan juga Bapak Ardi. Nah, ada juga yang menarik lagi, yaitu tentang program studi ilmu agama Hindu di IAHN Gede Puja Mataram. Ini salah satunya Ibu juga sebagai dosen ya Bu ya, di ilmu agama Hindu ini. Jadi buat Semeton Insight yang belum tahu, sekarang kita akan membahas nih tentang ilmu agama Hindu di IAHN ini seperti apa sih Bu? Oke, kan saya jelaskan dulu tentang profil lulusannya ya. Oke, siap. Profil lulusannya ilmu agama Hindu ini adalah untuk menjadi ilmuwan yang menguasai bidang ilmu agama Hindu, kemudian dia bisa menjadi praktisi dalam ilmu agama Hindu. Jadi ada dua, yaitu sama seperti peneliti tadi, pekerjaannya bisa di bidang balitbang, setiap kementerian juga bisa, atau dia menjadi praktisi, yaitu seperti orang yang menguasai ilmu agama seperti tokoh agama, bisa jadi pemangku, ataupun bisa menjadi sarati Banten. Nah, kemudian prodi ilmu agama Hindu ini adalah prodi yang baru saja dibuka tahun ini, jadi ini sangat fresh sekali. Berikut dengan prodi-prodi lain seperti prodi pariwisata budaya, prodi akuntansi, dan prodi lain-lainnya. Oke, berarti baru dibuka di tahun ini Bu ya. Apa sih salah satu yang membedakan dengan program studi yang lain yang bisa menarik perhatian gitu sehingga dibukanya program studi ini? Tadi kan kalau filsafat tadi dasarnya adalah orang yang sangat ragu. Ragu ya. Jadi orang yang sangat rasa ingin tahunya tinggi gitu. Kenapa sih mesti pakai ini? Kenapa sih mesti pakai ini? Belajar di filsafat. Nah, kalau ilmu agama berangkatnya dari agama tuh keyakinan. Jadi yakin. Jadi kalau ingin mengenal agama Hindu lebih baik lagi, ya belajarnya di agama Hindu, ilmu agama Hindu. Itu dia. Jadi yang menariknya di sini ya. Jadi yang ingin tahu lagi lebih baik lagi tentang ilmu agama Hindu bisa masuk karena tahun ini baru saja dibuka ya Bu ya. Nah, untuk prospek kedepannya Bu seperti apa mungkin? Prospek kedepannya ya saya harapkan banyak anak-anak muda yang tidak ragu lagi belajar agama Hindu, bisa menjadi guru agama Hindu nantinya juga kan, mengisi di PNS itu bisa di binroh. Kalau di kepolisian atau di tentara itu namanya binroh ya. Bisa mengajukan PNS nanti ke sana. Luar biasa. Jadi tetap cara daftar untuk mahasiswa barunya adalah
masuk ke dalam websitenya IHN Gede Puja Mataram, kemudian klik PMB online, kemudian masuk dalam WA Group, dan syaratnya pun sama. Sama ya, legalisir ijazah terakhir. Betul. Jadi untuk semeton Insight Hindu nih yang anak-anak muda tadi tinggal pilih mau filsafat agama Hindu yang sepertinya pengen tahu dan pengen banyak tahu gitu ya, atau mungkin memilih ilmu agama Hindu sendiri karena prospeknya ke depannya tadi untuk filsafat sebagai penyuluh juga bisa ya Bu ya, atau mungkin dari ilmu agama Hindu nanti sebagai guru juga yang mengajari nanti generasi-generasi muda ke depannya ya, mungkin banyak yang belum tahu tentang agama sendiri ya. Ini dia dari sekarang di IAHN luar biasa sekali tentang program studi yang terus bertambah, salah satunya ilmu agama Hindu sendiri. Nah, untuk itu pesannya dulu nih dari Bapak Ardi sendiri nih untuk semeton Insight Hindu untuk anak-anak muda, generasi muda. Baik, terima kasih Mbak. Jadi singkat saja, kalau pesan saya kepada generasi muda khususnya, gunakan waktu dengan baik, dengan belajar. Karena ilmu pengetahuan itu sangat luar biasa manfaatnya bagi kita untuk menuju kepada masa depan yang lebih baik. Dalam sastra disebutkan tanhana mangluihe rikang wareguna marukur, tidak ada yang lebih tinggi nilainya dari ilmu pengetahuan. Ya, itu intinya. Kemudian baik prodi ilmu agama Hindu maupun apalagi ilmu filsafat Hindu itu, kalau saya dengan menyatakan kembali quote yang dari Louis Cartshop, jadi pengetahuan yang kita miliki tentang filsafat termasuk agama Hindu itu seperti dianalogikan membuat roti atau membuat nasi. Memang ilmu ini tidak akan langsung bisa membuat nasi atau membuat roti, tetapi paling tidak bisa menyiapkan alat-alat atau tungku yang digunakan untuk memasak nasi atau membuat roti. Itu kira-kira. Nah, itu pesan saya selaku orang tua kepada generasi muda. Ya, ayo kita gabung sama-sama, baik di prodi ilmu agama Hindu maupun prodi filsafat agama Hindu, untuk menyiapkan diri kita menyongsong masa depan untuk menunjukkan kualitas yang lebih baik. Itu singkat saja. Luar Terima biasa kasih, ya pesan dari Pak Ardi, Ya. yaitu bagaimana memanfaatkan waktu untuk belajar terus ya, manfaatkan semua waktunya. Nah, kalau dari Ibu Windy sendiri pesannya untuk semeton Insight Hindu? Pesannya ya jangan ragu masuk filsafat dan ilmu agama Hindu. Luar biasa nih. Ya, karena prospek kedepannya udah jelas, jadi dosen ataupun jadi penyuluh PNS ataupun menjadi peneliti ataupun menjadi penulis di surat kabar ataupun media elektronik lainnya juga bisa. Bekerja di bank juga bisa. Jadi semua jurusan itu diterima di bank. Di bank ya. Jangan khawatir prospek kedepannya kayak gimana, kita pun bersaing, semua bersaing. Setiap prodi itu pasti bersaing untuk menjamin lulusannya bekerja. Oke, itu dia pesannya dari Ibu Windy, jangan ragu yang mengambil keputusan untuk mengambil filsafat agama Hindu ataupun ilmu agama Hindu ya. Jadi semuanya prospek ke depannya itu sangat luas. Jadi bagaimana semeton Insight Hindu ini memahami ya, mempelajari, jangan sampai membuang waktunya. Jadi terus manfaat waktukan itu untuk belajar. Terima kasih untuk Pak Ardi dan juga Ibu Windy sama-sama. sudah hadir di Insight Hindu Talk Show. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om.